guys, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dan rekan-rekan tim reptil, saya Irfan sebagai animal keeper. Di sini akan sebagai zoo educator, bahwa di Komodo ini kita sudah tutup statusnya. Tapi walaupun tutup, di sini masih ada kegiatan bersama rekan-rekan animal keeper yang masih beraktivitas untuk merawat hewan dan memberi makan hewannya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat di sana, walaupun seperti ini keadaannya, untuk para teman-teman di rumah tetap stay at home atau yang WFH, work from home, tetap bekerja dari rumah. Biarkan kami yang stay di sini, ya. We stay here for you, and the animal please stay at home for us. So, after COVID-19 selesai, nanti teman-teman dan sahabat-sahabat bisa kembali lagi ke Museum Komodo untuk melihat Komodo dragonnya dan ular-ular reptil lainnya di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam untuk melihat kegiatan di dalam. Sahabat satu di rumah, langsung saja kita check it out. Nah, di sini perawat kita, animal keeper kita sedang melakukan perawatan pada hewan reptil, yaitu dengan jenis ular. Ini adalah jenis ular sanca hijau. Ya. Nah, di sini tetap kita menggunakan safety first, keamanan, menggunakan masker, sarung tangan. Kemudian di sini disemprot juga desinfektan. Jadi ternyata bukan di rumah saja yang disemprot desinfektan, ya. Di sini juga ular-ularnya, terutama kandangnya bukan hewannya, kita berikan desinfektan agar tidak terkena bakteri atau virus-virus seperti virus lainnya, bukan COVID saja. Nah, ini perawatannya bagaimana, Mas Barna? Kalau untuk perawatan setiap harinya itu biasa rutinitas kita pengecekan air, istilahnya penyemprotan. Di sini mungkin juga pakai air ya untuk penyemprotan tanaman, karena memang kita memakai tanaman hidup di sini. Jadi pengecekan ular juga, kalau ada kutunya kita bisa semprot juga. Dan yang pastinya sih harus tiap harinya pakai desinfektan ini kita pakai untuk kebersihan kandang, penyemprotannya. Oke guys, ternyata ular pun bisa kutuan. Nah, kutu ular. Nah, ternyata kutu ular itu dia warnanya itu hitam, dia kecil, ya, seperti caplak lah disebutnya. Hitam kecil, kemudian ketika dia menempel di kulit ular, lama-lama kemudian si kutu ular akan membesar, besar. Nah, setelah besar, ular itu pun nanti dia akan merasakan sakit. Kemudian si kutunya juga tidak hanya satu kutu, dia akan bertelur dan menyebar ke semua area dan menginfeksi pada ular-ular lainnya. Nah, di sini sanca hijau ini dia statusnya tuh, konservasinya itu statusnya dilindungi. Kemudian makannya di sini biasanya dikasih makan tikus, ya. Nah, ular ini di hutan-hutan hujan biasanya dia itu di atas pohon yang rindang. Nah, terkadang terkena sinar matahari, dan ternyata ular pun butuh sinar matahari untuk berjemur, seperti itu. Setelah ular sanca hijau, kita memiliki di sini ular sanca bodo. Nah, dinamakan sanca bodo memang dari sananya, bukan berarti ularnya tidak sekolah, bodo ya. Ini sanca bodo atau Burmese python, ya. Nah, ular ini bisa berukuran sampai 5 meter. Kemudian dia biasanya hidupnya itu di habitatnya di rawa-rawa, di kubangan yang ada airnya. Dan di sana ketika sudah makan, dia akan beristirahat sampai 3 sampai 4 minggu, seperti itu. Nah, di penyebarannya itu ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa. Nah, kita ada lagi. Di sini adalah display kandang ular khusus ular sanca, ya. Jadi sanca itu tidak hanya satu yang kita ketahui, yang biasa masuk ke rumah itu adalah ular sanca batik. Punya variasi macam-macam sanca. Selanjutnya ada sanca bibir putih. Nah, sanca bibir putih ini
dia statusnya tidak dilindungi. Bisa berarti kalau tidak dilindungi boleh dipelihara ya. Kemudian penyebarannya ada di Sulawesi, Biak, dan Papua Nugini. Ularnya ada di pojok sana. Dia warnanya kuning keemasan seperti tembaga. Dan ular ini karakternya kalau menggigit, dia gigit langsung mengunci atau melilit. Walaupun dia tidak berbisa, tapi sangat berbahaya. Ular sanca itu memang sangat berbahaya. Semakin besar ularnya, semakin besar pula gigitannya. Nah, di sini juga ada ular sanca gendang. Ularnya seperti ini, pendek, tapi gemuk. Nggak bisa panjang. Ini paling panjang itu 1,5 meter, seperti segini lah. Namun badannya bisa besar seukuran paha orang dewasa. Nah, keunikan ular ini dia itu menggigitnya bisa melenting ya, bukan lompat. Kalau lompat biasanya itu kodok. Dia membentuk huruf S, kemudian dia melenting untuk menyerang musuhnya. Kemudian masih sama, di sini juga masih ada sanca dara. Ini masih satu family. Hanya bedanya di corak warnanya saja. Ini adalah sanca dara yang penyebarannya di Sumatera. Dia hanya beda lokaliti penyebarannya saja. Nah, ularnya ada di sana. Ini ukurannya sudah hampir 1 meter dan sudah besarnya sekitar betis orang dewasa. Nah, statusnya juga tidak dilindungi, bisa dipelihara. Kemudian ular-ular di sini semua kami beri makan tikus yang steril, yaitu tikus putih. Kemudian seminggu sekali dia kandangnya disemprot desinfektan agar tidak terinfeksi virus. Karena kalau untuk ular setiap hari disemprot desinfektan, nanti ularnya yang akan mabok. Jadi tidak boleh setiap hari. Kita pengecekan seminggu sekali. Dan kemudian untuk penyiraman tanaman hidupnya itu biasanya dilakukan penyiraman 2 hari sekali pada sore hari. Oke. Nah, sahabat soto, masih ada lagi nih. Di sini ada ular berkaki. Nah, di Papua disebutnya ular berkaki. Ini namanya kadal lidah biru atau blood kangsking ya. Dia lidahnya biru. Itu kadalnya di sebelah sana. Dia fisiknya itu mirip seperti ular sanca batik. Dan dia memiliki kaki, 4 kaki. Nah, dia ini makanannya buah-buahan dan daging-dagingan. Dia masuknya di jenis omnivora. Dia makan buah, makan daging ayam. Kadang kita seminggu 2 kali kita selang-seling untuk makanannya biar bergizi dan sehat selalu. Kemudian masih ada juga nih sanca timor. Ularnya di sebelah sana nih. Ini sanca timor ini dia asalnya dari Flores. Kemudian statusnya itu dilindungi ya karena sudah hampir punah. Jadi kalau status dilindungi biasanya dia populasinya sudah sedikit karena berkembang biaknya agak sulit. Ada lagi, ularnya lagi naik guys. Nah, sanca mata putih, sapu python ya. Nah, ini statusnya tidak dilindungi. Dia makannya biasanya kalau di sini khusus untuk sanca mata putih, dia kayak dikasih makan puyuh, burung puyuh karena gizinya sangat baik untuk perkembangan penggemukan badan. Biasanya dia makannya anak ayam yang masih kecil, tapi di sini lagi kita kasih burung puyuh. Nah, ada satu yang bukan ular sanca di sini, masuk di sini. Ini jenis viper, ular gadung ya. Ular gadung ini sangat berbahaya karena berbisa. Warnanya hijau, dia habitatnya biasanya di pohon. Warnanya hijau, kemudian pangkal ekornya warnanya agak kemerahan. Nah, itu hati-hati. Dia sangat berbahaya, bisanya lumayan cukup tinggi. Jadi kalau untuk ular-ular berbisa tidak boleh langsung free handling atau dipegang dengan tangan kosong. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menghandling ular. Kemudian di sini juga ada ular sanca semak. Sanca semak ini dia berasal dari Papua dan penyebarannya bisa sampai ke Australia. Nah, tapi dia di sini tidak terkena virus corona karena sudah lama ya. Sanca semak ini dia lilitannya paling kencang yang menurut saya, yang saya alami, saya pernah dililit, lilitannya paling kencang dari jenis-jenis ular sanca lainnya dan sangat-sangat berbahaya. Di sini juga ada jenis sanca bola. Nah, ball python ini asalnya dari luar negeri, dari Afrika.
statusnya kalau impor itu tidak dilindungi ya, kalau ular-ular liar, ular-ular luar dia tidak dilindungi, boleh dipelihara. Dan uniknya ular ball python ini dia panjangnya tidak bisa panjang sampai 4 meter ternyata pemirsa. Bisanya cuman sampai 1,7 meter atau 1,5 meter. Dia tidak bisa panjang sekali dan sangat lucu sekali. Oke, kita lanjut bagaimana cara menghandling ular. Guys, ternyata pakai masker ngomong-ngomong sambil ngap. Nah, kita ketemu lagi dengan si animal keeper, salah satu animal keeper yang profesional. Dia bisa megang apa aja. Tuh, ini untuk ular-ular ini ular jenis apa nih, Mas Baron? Warnanya kuning-kuning yellow. Ini jenisnya Sancalbino. Kita melakukan ini interaksi setiap hari karena memang ini salah satu sebagian koleksi tempat sini buat interaksi dan edukasi. Jadi biar karakternya ini tidak terlalu agresif gitu. Tetap kalau untuk ditanya pembahasannya, saya nggak bisa bilang jinak gitu. Jadi memang di sini buat edukasi ke anak-anak kecil atau yang orang dewasa pun bisa gitu. Ini semuanya bisa disentuh, Mas Bara, boleh dipegang? Iya, kebetulan bisa semua di sini. Jadi memang kita biasakan interaksi dan kita jemur sambil dimandiin, pengecekan kutu-kutu juga di sini kita lakukan setiap harinya. Tuh guys, ternyata ularnya bisa disentuh. Nah, oh iya, ternyata Taman Reptilnya sudah teruji ya, Mas Barna ya. Teruji lulus tes bahwa reptil di Taman Reptil itu sudah lulus tidak terkena infeksi virus corona. Semuanya dicek dari virus flu burung, kemudian dari COVID corona. Ular-ular di sini, reptil-reptilnya semuanya tidak ada yang positif terkena virus, jadi dia semuanya benar sehat dan sudah terawat. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa nanti setelah pandemi corona berakhir, para sahabat satwa bisa datang kemari untuk berfoto dengan si kuning 3 ini. Ini namanya beda-beda nih namanya. Nah, ini jenis kelaminnya apa, Mas Barna? Yang ini jantan ini. Oh, ini jantan ya. Yang besarnya betina ini. Yang besar betina tuh. Yang ini jantan guys, jantan. Yang besar betina. Betinanya semok, besar. Oh. Nah, ini masih kecil ya? Iya, ini masih kecil. Umurnya bervarian dari yang umur kecil, sedang, dan besar. Ini kira-kira kalau segini umur berapa nih, Mas Bang? Ya mungkin hampir 2 tahun ya. Ya. Karena memang di sini pola makannya pun kita nggak terlalu banyak, jadi porsinya itu kita takar biar tidak terlalu obesitas. Nah, biar terlalu obesitas, ya. Jadi kita untuk perkembangannya ya mulai di umurnya ya, jadi proporsional, tetap badan itu nggak terlalu obesitas.
karena memang di sini buat interaksi hampir setiap hari ya, buat interaksi. Jadi kalaupun dia habis makan istirahat, kita tukar dengan yang lainnya. Ya. Nah, seperti itu guys, cerita-cerita perjalanan kita di dunia reptil, di Taman Reptil Museum Komodo. Kita sudah membahas semua tentang ular, jadi tata caranya, perawatan, penanganan seperti itu, untuk endingnya seperti ini. Kemudian nanti kalau ada ular yang berbisa, jangan langsung disentuh tangan seperti ini, dan tidak boleh menyentuh ular yang tiba-tiba datang, ada ular datang ke rumah terus langsung dipegang, itu nggak boleh, karena semua ular itu yang lihat masuk ke rumah atau ular liar itu responnya tidak seperti ini, tidak baik seperti ini. Nah, dan jangan lupa tetap stay at home di rumah. Kemudian tidak usah keluar kalau tidak penting-penting sekali, agar virus coronanya cepat tuntas. Dengan bekerja di rumah dan tidak keluar rumah, itu akan memutus mata rantai virus corona. Nantikan episode selanjutnya tentang biawak komodo. Oke, terima kasih dan stay at home. Sukses selalu. Nah.